Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Rasut Sutoyo. Kita merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nas renungan bagi kita di hari ini Yeskil 39 ayat yang ke-7. Dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel, dan tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan, sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang Maha Kudus di Israel. Dalam bahasa Batak Tua dikatakan, jala ahu pabotohon guarku nabedia di tengah-tengah ni bangsuku Israel, jala dangbe marlea bahenoku guarku nabedia, asatung ditanda aka bangsu perbegu, aku do Jehovah nabedia di tengah-tengah Israel. Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika kita mengalami masa-masa sulit, mungkin kita akan susah untuk mengerti atau memahami maksud dan kehendak Tuhan. Apalagi ketika kita mengalami masa sulit atau masa-masa susah itu yang bukan karena kesalahan kita, tapi kita masuk dalam keadaan di mana kita merasa terjepit, bahkan situasi menekan. Mungkin saja ketika kita mengalami hal itu, kita muncul pertanyaan dalam benak kita. Mengapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi? Atau kita bertanya, mengapa Tuhan tidak menolong aku mencegah hal ini terjadi? Atau mungkin kita juga bertanya, apakah Tuhan sanggup menolong aku? Di sisi lain, jikalau kita mengalami masa sulit yang terjadi karena kesalahan kita atau karena pelanggaran kita, mungkin saja kita dikuasai rasa penyesalan. Dan ketika seseorang dikuasai rasa penyesalan, dia akan pasrah saja. Karena sudah merasa terbuang, tidak ada gunanya lagi. Pernyataan dan pertanyaan yang mungkin muncul dalam benaknya adalah, mungkinkah Tuhan mau menolongku? Atau Tuhan sedang menghukum aku, meremukkan aku, menghancurkan saya? Apakah artinya guna hidup ini lagi kalau sudah demikian? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan nas hari ini tentang Tuhan akan menguduskan namanya bagi Israel dan bagi bangsa-bangsa lain. Konteks nas hari ini adalah situasi di mana Yehuda terbuang ke Babel. Jauh sebelumnya Asyur sudah mengalahkan Israel yang beribu kota di Samaria. Dan saat itu terjadi, selanjutnya Babel mengalahkan Yehuda yang beribu kota Yerusalem, bahkan membawa mereka sebagai buangan. Di satu sisi, mereka sudah dikuasai oleh penyesalan karena tidak mau mendengarkan suara Tuhan melalui mulut para nabi. Tetapi di sisi lain muncul lagi kekuatan baru, ancaman baru dari utara jauh. Munculnya Gog dari tanah Magog. Raja Gog akan berebut tanah Kanaan, tanah di mana mereka tinggal dulunya, yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka. Raja Gog akan merebut gunung-gunung Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti sudah jatuh ke timpa tangga, sudah babak belur, mau datang lagi masalah yang baru, merebut tanah nenek moyang mereka. Firman Tuhan datang melalui Nabi Yeskil. Tuhan tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Tuhan tidak akan membiarkan gunung-gunung Allah yang kudus diinjak-injak oleh Gog dari Magog. Dan firman Tuhan hari ini berbicara tentang hal itu. Saudara yang kasih Tuhan, mengapa Tuhan membiarkan bangsanya terbuang ke Babel, tapi mau mempertahankan tanah Kanaan itu? Inilah kita akan pahami tentang maksud dan kehendak Tuhan. Tuhan membiarkan bangsanya terbuang ke Babel adalah dalam tujuan untuk memurnikan dan menguduskan kembali umat itu bagi Dia. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan bangsa-bangsa menajiskan dan menghina nama Tuhan. Karena apa? Karena menurut tradisi kuno, bahwa ketika terjadi peperangan, setiap wilayah sesungguhnya punya Allah, punya dewa, punya ilah. Dan ketika terjadi peperangan, kalau yang kalah perang berarti dewanya atau Allahnya, ilahnya kalah berperang. Bangsa-bangsa telah mencibir mengolok-olok Jehovah, menganggap bahwa Tuhan tidak sanggup melindungi umatnya. Tuhan tidak
bukanlah Allah yang hidup. Dan oleh karena itulah, Tuhan harus menyatakan kehendak dan maksudnya, menyatakan kemuliaan. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, secara kemampuan Yehuda tidak mungkin lagi mampu melawan Gog dari Magog. Karena apa? Mereka sudah terbuang ke Babel. Sisa-sisanya tidak mungkin mampu melawan mereka. Tetapi yang Tuhan buat adalah semua tentara Gog, semuanya mati, kalah karena Tuhan berperang melawan mereka. Bahkan sampai 7 bulan lamanya orang-orang Israel itu mengubur mayat tentara-tentara Gog. Apa yang mau dikatakan firman Tuhan hari ini? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apapun pengalaman hidup kita, apapun itu, kesulitan yang terjadi dalam hidup kita bukan berarti bahwa Tuhan tidak mampu menolong kita. Tuhan sanggup menolong kita. Kita memiliki Allah yang sanggup menyelamatkan kita. Dan Dia sudah membuktikannya ketika Tuhan menjadi manusia, bahkan telah mengalahkan sumber ketakutan kita, yaitu Yesus Kristus yang mati, bahkan bangkit. Supaya kita tahu kita punya juru selamat yang hidup. Yang perlu kita renungkan adalah, apakah kita sanggup memandang dan menjaga hati kita, agar kiranya nama Tuhan selalu kudus di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Sebagaimana Tuhan Yesus ajar kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dalam segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, baik pergumulan, derita, sakit, penyakit, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mampu menolong kita. Tuhan mampu untuk memurnikan kita kembali. Yang perlu kita jaga adalah kita harus memandang nama Allah yang kudus itu, karena Dia telah menyatakannya kepada kita. Tuhan mengalahkan Gog dari Magog, membinasakan mereka, karena mereka menjadi bagian dari pengolok-olok Allah. Tetapi Tuhan mengizinkan Israel atau Yehuda terbuang ke Babel adalah tujuannya penderitaan akan memurnikan mereka kembali. Oleh karena itu, amang-inang jemaat yang kasih Tuhan, Tuhan punya maksud yang selalu baik dalam kehidupan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita atau membiarkan kita seolah hidup dalam kesialan. Tidak. Tapi Tuhan tahu caranya mendidik kita, anak-anaknya. Tapi Tuhan akan membinasakan para pengolok-olok Tuhan. Oleh karena itu, biarlah sukacita kita melimpah hari ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah nama Tuhanku tetap kudus dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, berkatilah firman-Mu, berkatilah kami hari ini dalam semua aktivitas kami. Sertai kami, jagai kami, lindungilah kami. Kami tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang kudus, nama-Mu sungguh kudus. Dan nama-Mu akan selalu kudus dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau kekal untuk selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.